Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apakah teori gap itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat 1 sampai kedua mengatakan pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gurita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat yang kedua. Teori gap merupakan pandangan bahwa Allah sudah menciptakan bumi yang berfungsi penuh dengan semua bintang termasuk dinosaurus dan makhluk-makhluk lainnya yang diyakininya keberadaannya dari penemuan-penemuan fosil. Kemudian sesuatu terjadi hingga menghancurkan bumi. Ada yang berspekulasi bahwa itu adalah waktu ketika jatuhnya iblis ke bumi, sehingga bumi menjadi tanpa bentuk dan kosong kembali. Pada titik ini Allah menciptakan kembali bumi dalam bentuk Firdaus sebagaimana yang diuraikan dalam Kejadian. Ada terlalu banyak kelemahan terkait teori ini untuk dapat dibicarakan dalam jawaban yang ringkas. Apalagi kalau ada sesuatu yang penting yang terjadi di antara kedua ayat ini, Allah pasti akan memberitahu kita. Allah tidak akan membiarkan kita sekedar berspekulasi mengenai kejadian-kejadian yang tidak begitu penting. Kedua, Kejadian 1 ayat 31 mengatakan Allah menyatakan bahwa ciptaannya sangat baik, yang tentunya tidak bisa dia nyatakan kalau kejahatan sudah memasuki dunia melalui kejatuhan iblis dalam gap. Demikian pula, kalau penemuan fosil dianggap sebagai tanda adanya jutaan tahun dalam gap itu, berarti kematian, penyakit, penderitaan sudah ada berabad-abad sebelum kejatuhan Adam. Namun Alkitab menyatakan bahwa dosa Adamlah yang membawa kematian, penyakit, dan penderitaan kepada semua orang yang hidup. Sebab itu, semua makhluk yang hidup. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia, kedua dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian juga maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Mereka yang mempercayai teori gap sebenarnya sedang mencoba mengharmoniskan teori para ilmuwan modern yang berpegang pada teori umur bumi tua, kepercayaan bahwa bumi berumur miliaran tahun lebih tua dari apa yang dijumlahkan dalam silsilah manusia yang dicatat dalam Alkitab. Bahkan kaum Injili sekalipun banyak yang sudah terpengaruh oleh teori umur bumi tua, sehingga mencoba menjelaskan kebanyakan peristiwa dalam Kejadian 1 secara alegoris, sampai berupaya untuk tetap berpegang pada penafsiran harafiah untuk bagian Alkitab lainnya. Bahayanya, hal ini adalah menentukan di mana saja kita harus berhenti beralegori dan mulai menafsirkan secara harafiah. Apakah Adam adalah manusia secara harafiah? Bagaimana kita tahu? Kalau dia bukan, apakah dia betul-betul membawa dosa kepada umat manusia? Atau dapatkah kita juga mengalegorikan hal ini? Dan kalau tidak ada Adam yang secara harafiah membawa dosa, dan yang kita semua warisi sekarang, maka tidak ada alasan untuk Yesus mati di salib. Asal-usul dosa yang bukan harafiah menyangkali alasan kedatangan Yesus sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Pada titik ini, maka kekristenan itu sendiri menjadi palsu, dan Alkitab tidak lebih dari buku yang bagus yang mengandung cerita dan dongeng. Bisakah kita melihat kemana arah cara berpikir ini? Kejadian pasal 1 sama sekali tidak dapat dicocokkan dengan teori bahwa penciptaan terjadi dalam kurun waktu yang panjang, dan bahwa kurun waktu itu terjadi antara kejadian 1 dan 2. Apa yang terjadi di antara kejadian pasal 1 dan kejadian pasal 1 ayat yang kedua? Sama sekali tidak ada. Kejadian 1 ayat 1 memberitahu kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2 memberitahukan bahwa ketika dia menciptakan bumi, bumi tidak berbentuk kosong dan gelap, belum selesai dan tidak didiami oleh makhluk apapun. Bagian selanjutnya dari Kejadian pasal 1 memberitahu kita bagaimana Allah menyelesaikan bumi yang tidak berbentuk kosong dan gelap itu dengan memenuhinya dengan hidup indah dan kebaikan. Alkitab itu benar, harafiah dan sempurna. Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan ke-9. Ilmu pengetahuan tidak pernah membuktikan Alkitab salah dan tidak akan pernah. Alkitab merupakan kebenaran tertinggi dan karena itu merupakan standar untuk mengukur teori ilmiah, bukan sebaliknya. Shalom, salam podcast Eksposisi.